Kalau omset, dulu saya sering nanya omset ke orang lain, sekarang saya ditanya omset sama Oke, kalau untuk omset sendiri mungkin kita sebutnya porsi aja ya. Untuk porsinya kurang lebih di angka, kalau hari-hari biasa itu di angka 200 sampai 300 porsi ya. Kalau di weekend itu bisa mencapai kurang lebih 400 sampai 500 porsi per hari. Kadang-kadang ya bisa lebih, bisa kurang juga. Pertama kali kita gajian itu kurang lebih 2.700.000 kalau nggak salah. Itu bangganya luar biasa, Masya Allah. Karena kenapa bisa bangga? Karena saya bisa dapat income dari online gitu. Ketika saya sajikan dan teman-teman butuh, pada akhirnya mungkin jadi klop dan bus. Dalam jangka 1 bulan, dari tadinya cuma 10.000 subscriber, kurang lebih bisa sampai 120.000 dalam 1 bulan. Kalau untuk rekor gaji tertinggi itu alhamdulillah, bukannya saya sombong ya, tapi ini untuk motivasi aja. Mungkin di luar sana ada yang lebih tinggi juga dari saya. Banyak yang lebih tinggi dari saya. Cuman waktu itu alhamdulillah bisa nyampe 54 juta per bulan. Cuman kalau untuk titik ratanya, kita biasanya dalam 2 tahun itu di angka 30, 25, 30, 25, 30. Itu nggak jauh dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhiyat. Saya di sini selaku owner dari Qmer. Untuk produknya sendiri yaitu ada shuffle pancake, martabak, es teler, sama mochi. Alhamdulillah usaha ini kurang lebih berjalan sekitar 6 bulan. Dan pada saat ini yang bantu di Qmer sendiri itu ada 6 orang. Di rumah ada 2 orang, di sini ada 4 orang. Untuk lokasinya sendiri ini ada di Kota Cicurug, lebih tepatnya dekat alun-alun atau kaum Cicurug ya. Buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Jadi sebelum saya usaha ini, mungkin perjalanannya cukup panjang. Pertama mungkin latar belakang saya itu bukan dari keluarga yang wah gitu atau gimana lah. Intinya sederhana lah, mungkin dari orang tua seorang buruh tani. Untuk ibu sendiri ya ibu rumah tangga biasa. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Mulai pertama kali merantau itu di umur sekitar berapa tahun ya, lulus SMP kurang lebih 15 tahun mungkin ya. Jadi waktu itu alhamdulillah kita ada yang ngajak merantau ke daerah Jakarta. Nah, pertama kali kerja itu gimana ya, bukan di tempat yang gimana, tapi cuman di bukan cuma ya, tapi memang di konveksi lah. Di konveksi kurang lebih itu 4 tahun alhamdulillah. Cuman dari dulu itu memang saya selalu berpikir gini, ketika kita udah punya pekerjaan, saya selalu berpikir gimana caranya pekerjaan ini supaya jadi batu loncatan buat untuk lebih baik buat kedepannya gitu. Jadi pada waktu itu pandangan saya kayaknya kerja di pabrik lebih enak nih gitu kan. Nah, gimana nih caranya biar saya bisa masuk ke pabrik gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu saya cari informasi terus sampai nanya-nanya ke teman, ke saudara. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita dapat informasi untuk bisa masuk ke salah satu PT yang ada di Kota Sukabumi. Nah, singkat cerita kita udah mulai masuk di dalam pabrik. Mungkin dari suasana konveksi ke dalam pabrik itu agak jauh berbeda ya. Karena mungkin kalau di konveksi itu
suasananya bebas. Kalau di pabrik agak terkekang. Nah di situ saya berpikir lagi tuh, gimana caranya saya supaya bisa dapat posisi yang lebih enak di dalam pabrik. Nah, di situ saya coba berpikir, coba cari informasi lagi. Alhamdulillah saya nemu satu posisi bisa dikatakan jadi seorang mekanik lah. Nah, di situ saya berpikir lagi gimana caranya jadi seorang mekanik. Pikiran itu selalu saya mencoba untuk diwujudkan gitu. Alhamdulillah sampai waktu itu sampai jual motor ya untuk kursus jadi seorang mekanik. Alhamdulillah sesudah kursus masuk kembali lagi ke Jakarta, kita di kawasan industri yaitu di Tanjung Priuk. Alhamdulillah di situ berjalan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan keluar, pindah ke Subang. Di Subang berjalan 1 tahun, pindah lagi ke kota Sukabumi. Awal mula saya pengen usaha itu ketika kita sudah posisinya ada di Sukabumi. Kenapa? Karena waktu itu bisa disebut saya udah mulai berumah tangga, tapi bukan berarti di pabrik nggak bagus ya. Cuman waktu itu gimana caranya saya bisa dapat income yang lebih baik lagi, yang lebih besar lah. Posisinya waktu itu sangat disebut apa ya? Lebih kritis lah. Maksudnya kritis itu karena posisinya istri lagi hamil, kurang lebih di 8 bulanan. Nah, istri nggak kerja. Saya nekat waktu itu untuk keluar kerja karena pengen buka usaha sendiri. Kalau disebut nekat ya memang nekat, karena ilmu dalam usaha saya belum tahu. Terus modal nggak ada, maksudnya nggak punya modal yang wah gitu. Kalau modal 1 juta 2 juta mungkin ada lah. Nah pada akhirnya saya keluar kerja, cuman waktu itu masih banyak yang menahan, mulai dari teman-teman, terus keluarga juga, terutama istri mungkin ya. Mereka bilang, kamu yakin mau keluar gitu? Apa kamu bisa nanti ketika kamu keluar bisa menafkahi anak istri kamu? Nah, disitulah muncul pertengkaran hebat dalam pikiran itu, keluar enggak gitu kan? Bisa apa enggak gitu kan? Dalam hati saya sudah ada keyakinan yang kuat. Saya pengen bisa berubah. Kalau di sini terus mau sampai kapan? Pada akhirnya saya nekat keluar. Ya, alhamdulillah 1 tahun saya nganggur di situ. Satu tahun nganggur, ya mungkin bisa disebut perjalanan paling pahit lah dalam kehidupan. Karena memang di situ benar-benar ujian ekonomi, ujian apa ya, mental, cibiran-cibiran dari orang sekitar. Pokoknya luar biasa lah ujiannya. Karena mungkin kita memang posisinya lagi di bawah gitu kan. Tapi saya tetap masih punya keyakinan bahwa saya akan bisa untuk mencari jalan lain dari sebelumnya gitu kan. Mungkin ada perasaan pengen nyerahnya dalam arti kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak ada sama sekali jalan keluar buat kita buka usaha. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke konveksi, cuma niatnya beda. Kalau dulu niat ke konveksi kita cari uang buat bekal sehari-hari, tapi waktu itu nih kita niatnya buat cari tambahan modal. Mungkin bisa dihitung kurang lebih 1 tahun lah kita ada di konveksi waktu itu. Untuk ngumpulin modal gitu kan. Nah, saya suka ingat patah dari orang tua. Kayak semacam, kalau kamu mau buat rumah atau apapun itu, apapun yang kamu punya coba aplikasikan lain. Jadi berapapun yang kamu punya coba aplikasikan ke semampu kamu apa. Nah waktu itu saya masih ingat punya modal kurang lebih sisa biaya hidup itu 300.000 itu waktu itu cuman bisa beli buat kayu
kayu berapa batang gitu lah. Niatnya buat bikin gerobak untuk jualan martabak. Sebelum itu pun apa ya? Saya belum pernah jualan martabak atau punya ilmu dalam martabak atau apapun itu, tapi memang waktu itu ada tekad yang bulat buat pengen usaha, yang penting apapun itu tapi bisa menghasilkan lah gitu. Akhirnya ada ide yaitu jualan martabak. Nah, untuk resepnya sendiri waktu itu kita cari-cari di Google. Saya coba modifikasi, alhamdulillah tester ke tetangga keterima. Sampai apa ya, ketagihan lah, pada ketagihan. Nah, kembali lagi ke gerobak, kurang lebih selama 3 bulan saya baru bisa ngumpulin buat bikin rangka gerobaknya aja. Jadi terus kerja lagi, ngumpulin lagi. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu baru kebentuk gerobak yang ukuran 2 meter kali 80 cm. Pertama kali saya jualan, karena mungkin udah coba-coba di rumah ya, tester di rumah, akhirnya saya coba berani turun ke lapangan. Waktu itu jualan di daerah Parakan Salak. Kenapa memilih di sana? Karena pertama ada pasar malam, keduanya di pertigaan. Ya saya coba peruntungan di sana dengan keyakinan yang kuat, bikin adonan kurang lebih 3 kilo terigu. Alhamdulillah waktu itu laku 2 porsi. Dari 3 kilo adonan itu laku cuma 2 porsi doang waktu. Mungkin dengan apa ya, dengan keyakinan saya waktu itu, modal nekat gitu kan, tanpa pengetahuan baca pasar atau seperti apa gitu kan. Jadi alhasil adonannya dibuang. Nah, kalau untuk gak lakunya mungkin kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu waktu itu mulai ada peningkatan dari, kan awalnya 3 kilo tuh bikin. Besoknya saya cuma bikin 1 kilo. Jadi dikurangin supaya resiko untuk dibuangnya itu jadi sedikit gitu kan. 1 kilo, terus bikin 1 kilo itu selama 2 minggu kurang lebih. Cuman ketika udah 2 minggu alhamdulillah ada perkembangan, dari 1 kilo naik ke 2 kilo sampai ke 3 kilo. Jadi puncaknya itu pas rame-ramenya itu seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah waktu itu bisa untuk anak istri, terus bisa kita buat nabung juga sedikit-sedikit buat buka lagi gitu. Jadi selama 1 bulan sampai Idul Fitri itu alhamdulillah kita bisa punya tabungan sedikit. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, waktu pertama kali jualan di situ kan kita targetnya ke pasar malam. Jadi kita ramenya ke bawah oleh pasar malam. Kalau pasar malam kan waktunya cuma 1 bulan lebih kadang-kadang. Jadi pas waktu itu saya udah coba dulu gitu, jualan lagi di situ, tapi ya sepi lagi karena pasar malamnya udah nggak ada. Mau nggak mau ya akhirnya kita harus cari tempat yang baru. Mulai dari, pokoknya udah berjalan dari daerah Parung Kuda sampai ke Cigombong. Alhamdulillah waktu itu nggak nemu sama sekali tempat buat jualan. Mungkin ada yang cocok, cuman belum bisa untuk jualan di situ. Ada aja kendalanya. Intinya mungkin Tuhan belum ngizinin saya untuk jualan di situ. Cuma waktu itu kita sempat main ke rumah temen yang ada daerah di Bang Bayang. Dia bilang, kamu mau jualan? Iya, saya lagi cari tempat untuk jualan nih. Cuman udah 1 minggu, kurang lebih udah 1 minggu, tapi saya belum nemu gitu kan. Dia akhirnya ngajak, coba kamu jualan di depan, itu ada tempat kosong kan. Kurang lebih sewanya di angka 300.000 lah. Nah akhirnya saya coba cek, tempat yang teman saya sarankan itu udah ada yang ngisi. Nah di situ teman saya nyaranin lagi, kalau di sini udah ada yang ngisi, coba kita nyari ke atas. Itu tepatnya di pertigaan Bang Bayang.
coba kamu cek di sini katanya. Pas saya lihat tempatnya itu, masya Allah, depannya adalah warung, terus sebelahnya rumah kosong, rumah yang nggak berpenghuni, belakangnya itu sawah. Terus itu kalau nggak salah waktu itu tempat pembuangan sampah ya, maksudnya tempat bakar-bakar gitu. Jadi di situ penuh dengan bekas ban, ada botol, ada segala macam lah pokoknya. Kalau dilihat dengan secara kasat mata ya nggak layak untuk jualan waktu itu. Terus ada juga yang bilang gitu kan dari warga sekitarnya, kamu yakin mau jualan di sini? Ini tempatnya seperti ini loh. Cuman waktu itu memang nggak ada pilihan lain. Kalau memang saya ngelanjut nyari lagi tempat sampai berhari-hari, bisa-bisa modal yang ada habis gitu kan. Tapi pernah dengar gitu kata orang tua, kalau bahasa Sundanya seperti ini, ulah waka keok memang dipacok. Jangan dulu menyerah sebelum kamu mencoba gitu. Karena di sana itu saya nggak jual mahal ya, jadi menyesuaikan dengan tempat gitu kan. Jadi lokasinya kan agak ke dalam. Jadi waktu itu paling murahnya itu harga 10.000. Jadi rata-ratanya itu kalau di angka 7 kilo itu kurang lebih jadi 70 porsi, 80 porsi lah. Jadi ya kalau dikiratakan di angka 700 sampai 800 ribu per hari. Jadi saya waktu itu berpikir gimana karena COVID jualan omset turun gitu kan. Tapi waktu itu saya mencoba berpikir gimana caranya supaya dapat income atau tambahan dari yang lain gitu. Nah, karena pas waktu sebelum COVID itu kita udah mulai mencoba merintis di YouTube atau bisa disebut konten kreator lah ya. Jadi waktu itu saya dapat inspirasi dari teman sendiri. Saya berminat buat jadi konten kreator. Nah, akhirnya dikasih wejangan, alhamdulillah. Waktu itu tahun 2019, masih ingat saya bulan Agustus itu udah merintis di YouTube. Nah, di YouTube waktu itu kegiatan yang saya videokan itu kegiatan sehari-hari saya. Jadi pas waktu bikin resep, pas waktu jualan di lapak, itu selalu didokumentasikan. Cuman ya gitu, dengan modal ala kadarnya gitu kan. Sampai waktu itu handphone juga masih lupa saya merek. Kalau mereknya masih inget, cuman kalau tipenya udah lupa. Intinya handphone jadul lah, handphone jadul. Terus kalau di rumah kan agak gelap tuh kan, jadi kita pakai lightingnya itu dari baterai ya, dari baterai yang kotak seperti ini yang dicas. Jadi contoh di bawah di sini ditaruh kamera di sini, lightingnya diikat pakai karet, pakai kayu di sini. Jadi ke bawah gitu. Saya masih ingat tuh, masya Allah. Tapi memang dengan tekad yang kuat, akhirnya alhamdulillah dari 2019 sampai 2023 itu saya fokus di konten. Pada waktu 2019 awal, karena mungkin memang masih awal-awal ya, jadi saya sambilan gitu. Jadi ada waktu senggang saya bikin video, kalau sorenya saya baru jualan. Jadi selalu memanfaatkan waktu kosong buat lebih hal yang positif sih, seperti itu. Jadi intinya ada waktu senggang saya bikin konten, ada waktu senggang saya bikin konten. Waktunya jualan ya jualan. Untuk pertama kali saya dapat gaji lah ya ini. Pertama kali saya dapat gaji di YouTube itu nggak lama, cuman butuh waktu 3 bulan kalau nggak salah. Mungkin karena konten yang saya sajikan itu ada sedikit manfaatnya buat teman-teman di rumah yang nonton gitu kan. Karena yang pertama saya kali share itu resep martabak, cara buat martabak harus seperti apa. Nah, akhirnya selama 3 bulan itu alhamdulillah udah bisa mencapai target, langsung bisa dimonetisasi. Dan kalau untuk mencapai silver play button sendiri itu kurang lebih berarti 2020 kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau untuk 1 tahun ke belakangnya itu
dari monetisasi gajian sebulannya enggak. Terus gajian lagi bulan ketiganya enggak gajian lagi. Jadi turun naik. Kurang lebih di angka 100 ribuan. Jadi 100 udah lewat dari 100 ribu udah. Alhamdulillah udah lewat 100 ribu. Kurang lebih di angka 426 ribu kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Pertama kali kita gajian itu kurang lebih 2.700.000 kalau nggak salah. Itu bangganya luar biasa, Masya Allah. Karena kenapa bisa bangga? Karena saya bisa dapat income dari online gitu. Karena apa ya? Ada sedikit rasa bangga lah di situ. Oh ternyata saya bisa gitu kan. Oh ternyata saya mampu gitu kan. Dan akhirnya 2.700.000 meningkat ke angka 7 juta. Cuman ketika udah di angka 7 juta turun lagi ke 3 juta, turun lagi sampai tadi saya bilang kadang 1 bulan gajian, 1 bulan enggak. Nah, meningkatnya lagi itu pas waktu pertama kali COVID udah menyebar di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman yang di rumah yang bekerja banyak yang dirumahkan, banyak yang nggak bisa kemana-mana. Jadi mungkin ketika di rumah mungkin kebanyakan orang-orang lagi main HP ya. Dan yang saya sajikan itu konsepnya seperti ide usaha atau inspirasi usaha lah. Mungkin teman-teman lagi butuh ide usaha untuk jualan atau apapun itu mungkin. Jadi ketika saya sajikan dan teman-teman butuh, pada akhirnya mungkin jadi klop dan bus. Dalam jangka 1 bulan dari tadinya cuma 10.000 subscriber kurang lebih bisa sampai 120.000 dalam 1 bulan. Kalau untuk rekor gaji tertinggi itu alhamdulillah, bukannya saya sombong ya, tapi ini untuk motivasi aja. Mungkin di luar sana ada yang lebih tinggi juga dari saya kan. Banyak yang lebih tinggi dari saya. Cuman waktu itu alhamdulillah bisa nyampe 54 juta per bulan. Cuman kalau untuk titik ratanya kita biasanya dalam 2 tahun itu di angka 30, 25, 30, 25, 30. Itu nggak jauh dari situ. Kurang lebih berjalan 2020, 2021, 22, 23 sampai kurang lebih berarti 4 tahun kan. 4 tahun kita berjalan. Cuman disitulah letak ada kesalahan yang saya perbuat. Letak kesalahannya di mana? Jadi mungkin terlalu nyaman ketika kita tadinya pegang uang cuma ratusan ribu gitu kan. Jarang pegang uang jutaan. Pada waktu itu alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih. Dan disitulah saya terlalu nyaman untuk tidak berpikir lebih kreatif lagi. Jadi kesalahan saya terlalu menikmati di zona nyaman. Tanpa berpikir kedepannya akan jadi seperti apa. Cuman waktu itu saya pernah nyoba juga ketika udah mulai agak turun ya di 2022 awal lah, 2022 akhir saya coba buka stick basreng dengan modal yang lumayan besar waktu itu. Karena keyakinan saya di situ ada modal, media sosial ada, tinggal apa lagi gitu, tinggal kita jalani. Tapi pada kenyataannya gulung tikar, nggak jalan sama sekali waktu itu. Cuma berjalan 1 bulan kalau nggak salah. Jalan 1 bulan udah habis modal kurang lebih di angka 20 sampai 30 waktu itu. Karena mungkin ilmunya saya belum ada, atau mungkin memang bukan jalan saya di situ. Waktu itu saya tetap masih semangat, masih terus mencoba bertahan. Karena waktu itu turun sampai benar-benar drastis. Jadi selama kurang lebih 7 bulan kita gajian di angka 2 juta, 3 juta gitu.
Ya, di angka 2 juta 3 juta, sedangkan kebutuhan untuk keluarga sendiri itu cukup lebih dari 2 juta sampai 3 juta. Jadi saya bertahan dengan cara apapun waktu itu, sampai jual laptop, jual kamera, jual mic wireless, segala macam, biar bisa tetap saya bisa bertahan buat konten tanpa usaha yang lain. Nah, pada akhirnya kalau saya kan gini, saya sangat bukan anti sih, tapi saya nggak mau ngerepotin orang lain. Jadi ketika saya nggak butuh, benar-benar lagi butuh uang, lebih baik saya nggak punya uang daripada saya harus minjem ke orang lain. Lebih baik saya jual yang saya punya daripada saya harus minjem ke orang lain. Pada akhirnya disitulah keputusan yang memang benar-benar paling sulit waktu itu. Jadi saya harus mau tidak mau harus jual channel YouTube saya. Tapi sebelum jual channel itu memang saya udah mencoba buka usaha lain. Waktu itu keinginannya tinggi, lumayan tinggi. Penawarannya itu di angka 150 juta kalau nggak salah. Cuman banyak yang nggak berani lah, banyak yang nggak berani karena mungkin ngelihat data analisanya kisaran udah rendah lah, udah di bawah gitu. Exposure-nya udah nggak ada. Mereka beraninya cuma di angka paling tinggi itu sampai 50 juta untuk akun pejuang duit dengan subscriber 426 ribuan. Jadi ceritanya sebelum saya jual akun YouTube itu saya udah mulai merintis di sini. Waktu itu kan masih ngonten, cuman pas waktu bulan puasa itu kan biasanya suka males-malesan gitu kan di rumah, pengennya di rumah diem. Jadi sebelum puasa itu kita udah bikin stok buat konten. Nah pas waktu puasa kita nganggur, cuman saya punya inisiatif waktu itu. Gimana nih ngisi kekosongan di bulan puasa tapi bisa dapet cuan gitu. Akhirnya saya coba cari ide ya, dari bikin konten itu saya akhirnya dapat ide. Alhamdulillah saya terus berpikirnya gini, kalau di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu identiknya dengan es atau gorengan. Akhirnya saya nemu ide untuk jualan es, karena kalau bulan puasa itu mau hujan mau enggak es pasti laku gitu kan. Dengan modal seadanya waktu itu, karena uang tabungan udah mulai menipis, saya cuman beli meja lipat sama tenda yang di belakang saya ini. Yang lainnya tambahan mejanya pinjem dari temen, terus meja satu lagi pinjem temen yang di sini. Dengan modal seadanya alhamdulillah saya mulai buka. Cuman waktu pertama kali mau mulai buka itu yang paling kurang yakin itu dari istri. Bahkan ketika mau beli termos buat esnya itu, dia nyaraninnya termos yang segede gini nih ya. Kata saya itu, mau ini tuh mau jualan atau mau main-main gitu. Kalau mau jualan ya harus yakin, harus serius gitu kan. Nah disitulah saya coba yakinin terus. Alhamdulillah istri mulai yakin dan akhirnya beli yang paling saya nggak nyangka itu pertama kali buka di sini. Alhamdulillah langsung saya dapat omset 1.200.000 waktu. Laku kurang lebih 100 porsian lebih lah. Karena dari pertama jualan sampai sekarang harganya masih 10.000. Jadi pertama kali buka di sini itu cuman es, dan belum semuanya, belum sama tokonya, cuma di depan doang di situ, emperannya aja gitu. Jadi kita ngobrol sama yang punya tempat, bisa nggak nih saya jualan di depannya aja gitu, tanpa harus nyewa tokonya. Gitu. Cuman waktu itu beliau bilang kalau hanya untuk di bulan puasa aja boleh. Karena kalau misalkan ada yang sewa ruko ini, mau nggak mau kamu harus pindah gitu.
konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sewa toko ya kita harus pindah. Tapi alhamdulillah dalam jarak 1 bulan itu nggak ada yang sewa toko, jadi saya masih bisa jualan di sini. Tapi kan rencananya cuma 1 bulan. Tapi pada waktu itu banyak konsumen yang bilang kalau bisa itu jangan hanya bulan puasa jualannya gitu. Kalau bisa terus dilanjut. Saya juga kan bingung. Karena bingungnya kenapa? Karena dikasih izinnya cuma satu bulan puasa doang. Waktu itu akhirnya saya coba negosiasi lagi ke yang punya ruko ini, dan ternyata ada keajaiban lagi di situ. Alhamdulillah dari yang punya tempat ini masih ngasih izin untuk terus jualan di tempat ini. Cuman dengan konsekuensinya seperti itu ya tadi. Kalau misalkan ada yang ada yang sewa ruko ini, ya kamu mau nggak mau harus pindah gitu. Nah, tapi alhamdulillah sampai nggak ada yang sewa toko. Dan akhirnya ayahnya Pak. Nah, dan alhamdulillah untuk saat ini saya udah bisa sewa lah, udah bisa sewa di tempat ini. Nah, kalau pas pertama puasa kan rame. Jualan rame, omset lumayan lah waktu itu. Tapi pas waktu bulan puasa, pas waktu udah Idul Fitri, udah beres puasanya, omset turun. Nah di situ saya berpikir lagi, gimana caranya omset supaya bisa naik. Nah akhirnya saya tambah produk, karena di sini mungkin bisa dibilang belum ada lah ya yang jualan sapal pancake. Karena dulu ada pengalaman dari bikin konten ya cuma lihat-lihat gitu doang kan. Akhirnya saya punya ide, kenapa saya nggak coba jualan sapal pancake aja di sini. Seperti biasa untuk belajar kita searching di Google, terus dengan pengalaman yang udah ada, akhirnya bisa bikin, terus nyediain alat-alat. Nah jadi pas waktu mau buka sapal pancake lah, channel saya dijual. Jadi lebih Jadi lebih memilih untuk pengen punya usaha yang offline-nya dulu. Maksudnya pengen punya usaha offline yang lebih kuat lah gitu. Mungkin bisa disebut butuh modal yang lumayan besar. Jadi pilihannya ya mau nggak mau, kalau kita nggak pinjam sama orang lain ya kita jual yang ada. Jadi pilihannya waktu itu saya jual channel YouTube saya, walaupun waktu itu istri saya sampai nangis waktu itu karena perjuangan bikin channel tersebut ya lumayan panjang ya, berat juga sih, berat. Akhirnya kejual di harga berapa? Akhirnya terjual di harga 50 komplit. Terjual di 50, ya alhamdulillah 50 nggak dipakai buat modal semua, enggak. Yang kepakainya kurang lebih bikin gerobak sama yang lain-lain itu kurang lebih di angka 15 juta. Sisanya saya tabung, bagiannya saya ya gitulah buat sedekah atau lain. Cuman waktu itu omset masih di bawah ya, maksudnya masih di angka 500, 700, 500, 700. Nah, saya kan punya pengalaman di konten kreator. Maksudnya kenapa saya nggak coba buat promosi? Waktu itu alhamdulillah ada teman-teman yang mungkin dari Kelapa Nunggal ya. Saya coba undang untuk datang ke sini. Dia coba promosiin di aplikasi sebelah. Alhamdulillah di situ langsung naik. Saya juga sampai kaget. Yang apa ya? Sebelumnya kan yang di sini itu cuma 2 orang. Saya sama sama rekan saya satu lagi. Jadi yang nungguin di sini itu cuma 2 orang. Karena masih kehandle lah gitu kan. Cuman ketika udah dipromosiin waktu itu, Masya Allah, dari pertama kali buka sampai pulang itu saya nggak berhenti bikin lagi.
luar biasa lah pokoknya. Sampai bisa disebut orang di sini penuh semua. Nah disitulah mulai naik. Terus waktu itu masih di emperan ya, masih di depan, belum sama tokonya. Singkat cerita sampai satu minggu masih rame. Akhirnya saya nambah karyawan satu, nambah yang bantuin satu orang, dan alhamdulillah masih kehandle lah. Waktu itu kehandle walaupun bisa disebut masih tetap keteter, tapi masih bisa dikendalikan. Nah, disitulah saya berpikir usaha saya kan lagi naik. Ini ruko masih kosong. Seandainya kalau lagi pas rame-ramenya ada yang sewa gimana? Nah, disitulah mau nggak mau saya harus bisa sewa toko ini. Cuman kendalanya kan waktu itu tabungan udah di bawah 30 lah, kurang lebih 30. Sedangkan sewa toko ini kurang lebih di angka 40 juta. Jadi masih kurang banyak gitu. Nah, akhirnya saya negosiasi lagi sama yang punya tempat ini, bisa nggak gitu? Bisa nggak setahun gitu sewa. Tapi yang tadinya nggak bisa, ketika saya udah coba negosiasi lagi, ternyata jangankan 1 tahun, 1 bulan pun silahkan kalau mau. Jadi dia ngasih kelonggaran cuman mungkin kalau untuk 1 bulan harganya beda lagi. Tapi alhamdulillah waktu itu saya ambilnya di 3 bulan dulu, 3 bulan, dan alhamdulillah saya bisa bayar dan terus bisa saya tempatin toko ini. Bulan ini mau diperpanjang lagi. Bulan ini mau diperpanjang. Jadi kurang lebih di depan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di depan 3 bulan, di sini udah 3 bulan. Kalau rencana sih udah ada. Cuman saya masih berpikir gini. Jadi ketika kita mau buka cabang atau apapun itu, saya melihat di sini dulu ya. Melihat di sini masih banyak yang harus dibenahi, terus manajemennya juga harus diperbaiki dulu. Intinya gimana caranya di sini harus kuat dulu, harus rapih dulu, baru kita ekspansi ke tempat lain. Untuk rata-rata omset per harinya berapa? Oke, jadi kalau omset, dulu saya sering nanya omset ke orang lain, sekarang saya ditanya omset sama Oke, kalau untuk omset sendiri mungkin kita sebutnya porsi aja ya. Untuk porsinya kurang lebih di angka, kalau hari-hari biasa itu di angka 200 sampai 300 porsi ya. Kalau di weekend itu bisa mencapai kurang lebih 400 sampai 500 porsi per hari. Kadang-kadang ya bisa lebih, bisa kurang juga. Oke. Jadi kalau untuk pemasaran kita di offline sudah ya, kalau offline udah ada ya, kalau online-nya juga udah ada, cuman masih baru di 1 aplikasi aja. Sedianya cuma di GoFood doang. Karena kenapa baru 1? Karena ya kadang-kadang di GoFood juga banyak yang ketolaknya gitu. Jadi banyak yang ketolak itu karena belum ada yang benar-benar fokus megang di online. Karena saking rame juga benar. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Karena mungkin di sini semuanya pada sibuk, akhirnya nggak pernah bisa pegang HP. Kalau untuk best seller di sini, ini yang dari konsumen ya. Yang dari konsumen itu mereka lebih banyak tertariknya di STLR. Karena mungkin dari awal sampai sekarang STLR nomor 1. Pertamanya dari STLR. Jadi sampai saat ini alhamdulillah STLR paling banyak yang terjualnya di STLR. Untuk harga produknya sendiri itu sebenarnya murah, bisa disebut paling murah lah. Murah karena harganya cuma 5.000. Terus untuk yang paling mahalnya itu di angka 50.000. Selain itu, saya selalu berpikir gimana caranya supaya bisa menarik lebih banyak pelanggan
Caranya ya mungkin dengan menyajikan produknya mungkin sama, tapi cara penyajiannya gimana caranya harus berbeda dengan orang lain. Nah, salah satu contohnya yaitu di martabak. Martabaknya itu mungkin kalau yang lain ya ada kacang coklat seperti itulah yang standar. Kalau di sini itu alhamdulillah kita bisa menyajikan dengan topping mozzarella jagung, mozzarella coklat, terus topping Oreo dan lain-lain. Untuk yang standarnya juga ada. Jadi nggak menghilangkan ciri khasnya topping martabak seperti apa, tapi lebih mengedepankan topping-topping yang mungkin bisa disebut kekinian lah, agar bisa menarik pelanggan yang baru. Untuk pesanan alhamdulillah ya belum terlalu banyak ya, alhamdulillah, tapi tiap hari Jumat atau hari Minggu itu selalu ada pesanan biasanya. Kalau hari Jumat biasanya ke salah satu PT yang ada di Benda, masih daerahan sini. Kalau untuk hari Minggu biasanya untuk yang dijual lagi kalau nggak salah. Kalau untuk buat teman-teman yang mau buka usaha apapun itu ataupun mau yang jadi konten kreator, pertama itu saran dari saya, dekatkanlah diri dengan yang Maha Pencipta. Jangan pernah tinggalkan kewajiban. Terus minta doa Rasulullah sama orang tua, karena doa dari orang tua itu Masya Allah luar biasa banget. Jangan pernah merasa memiliki, jangan bersikap asa-asa aing pangna. Jadi tetaplah rendah hati. Bersedekah. Intinya kalau pertama ya yang wajib dulu ya zakat kalau kita punya berpenghasilan lebih. Terus jangan lupa juga kita bersedekah kepada yang lebih membutuhkan gitu ya. Terutamanya ya keluarga terlebih dahulu, baru ke orang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini keajaiban Setega itu luar biasa. Karena saya sudah pernah mengalami keajaiban yang sangat luar biasa lah dari hasil sedekah tersebut. Oke, buat teman-teman, saya di sini selaku owner dari Qmer mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan semuanya, terutama buat yang pertama mungkin buat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak udah bisa udah memampukan saya untuk bisa bermanfaat buat orang di sekitar saya, walaupun masih belum berdampak yang lebih besar gitu. Cuman alhamdulillah dengan posisi seperti ini, alhamdulillah saya bersyukur karena bisa berbagi sedikit ilmu dengan yang lain. Terus yang keduanya, saya nggak lupa ucapan terima kasih buat kedua orang tua saya yang mungkin yang saya nggak tahu mereka meneteskan air mata atau apapun itu, mereka berdoa kepada Tuhan sehingga saya bisa sampai seperti sekarang. Terima kasih banyak buat terutama istri saya yang selalu support di keadaan apapun, waktu di bawah sampai ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Dia selalu, alhamdulillah, beliau selalu setia menemani saya. Yang lainnya mungkin keluarga istri saya, terus teman-teman saya yang bantuin saya di sini. Alhamdulillah mereka loyal sekali lah. Mereka selalu support, selalu bantuin saya di sini sampai Qmer seperti ini pun atas bantuan dari teman-teman yang ada di sekitar saya. Untuk penutupnya mungkin intinya seperti ini. Ketika ambillah yang baiknya dari cerita saya tadi. Kalau memang ada hal yang buruknya, itu hanya semata-mata atas kebodohan saya. Kalau ada hal yang positifnya, itu hanya karena Allah lah yang memberikan hal yang positif tersebut yang saya sampaikan. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.